Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Sebenarnya, bosan juga bahas bangkai. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Tapi mau gimana lagi, setiap kali dia buka mulut bicara soal kekristenan, selalu mengeluarkan bau yang tidak enak. Jadi sebagai orang Kristen, saya wajib meluruskan. Mohon maaf buat teman-teman yang mungkin sudah bosan dengan pembahasan tentang statement bangkai. Ingat ya, kita tidak sedang bahas pribadi bangkai, tapi kita menjawab argumennya. Kali ini dia kembali datang dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus, berdasarkan Alkitab memiliki istri. Dan hal itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 15. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan videonya berikut ini. Tapi ketika ditanya, apakah pernah ketika saat masih Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya Yohanes 20:15. isinya, Iya. saya bacakan Ustaz. Ya, Kata Yesus kepadanya, ya, "Ibu, ya. mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan ini dia besar. Katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia D besar, supaya aku dapat mengambilnya. N besar." Syukran. Ya. Ada 3 kata yang bagus di situ. Ya. Jesus, ibu, dan Maria. Ya. Jesus sudah jelas Jesus. Ya. Ibu, Ya, lalu ada Maria. ya, Ya. Orang berpikir ini adalah ibunya Jesus. ya, Karena dia panggil ibu, beliau panggil ibu. Ibu, ya, mengapakah engkau menangis? Berarti ibunya Jesus dong. ya, Berarti ini Maria di situ yang tertulis adalah Maria Virgin Mary atau Maria ibunda Yesus ya. atau Theotokos, ibunda Allah, gitu kan? Apakah benar begitu? Geser ke bawah, nanti ada diketemukan ayat tapi di bawahnya ada angka-angka tuh. Ya. Ada angka-angka. Ibu. Ustaz ketemu sudah? Ustaz? Ketemu sudah? Ya, sudah di tes gitu kan? Saya sematkan saja, Ustaz. Saya bantu. Nomornya 1135, Ustaz. Iya. Apa bacaannya itu? Gune. Geser ke bawah ada definisi. Apa artinya? Perempuan, istrinya, Oke. istri, seorang perempuan, perempuan-perempuan, istrimu, perempuan, ibu, istri-istri, beristrikan, ibu, istri, seorang, kepada perempuan-perempuan. Oke, baik. Jadi ketika Yesus panggil Maria, masa dia panggil Maria ibunya, istriku? Tidak masuk akal kan? Baik. Berarti siapa ini Marianya? Maria Magdalena. Yang pertama kali tiba di situ di 20 ayat 1 itu dituliskan bahwa yang datang pagi-pagi itu adalah namanya Maria Magdalena. Maria, perempuan dari desa Magdala. Inilah perempuan yang dipanggil oleh Yesus sebagai istriku. Bukan kata Al-Quran. Gune. G-U-N-E. Udah. Kita sudah saksikan bersama dalam video barusan. Bangkai mengatakan bahwa Yesus memiliki istri, dan istrinya itu adalah Maria Magdalena. Itu berdasarkan kata gunai yang dalam bahasa Yunani bisa berarti ibu, perempuan dan juga bisa juga berarti istri. Dari semua definisi gunai tadi, yang mana dalam kitab terjemahan Lai, menerjemahkan sebagai ibu. Bangkai memilih terjemahan gunai sebagai istri. Dari situ dia mengambil kesimpulan bahwa kata gunai yang digunakan Yesus saat memanggil Maria Magdalena artinya adalah istri, bukan ibu. Dan oleh karena itu dia mengatakan Yesus memiliki istri, dan istrinya itu adalah Maria Magdalena. Jika kita membaca ayat 13 dari Yohanes pasal 20 yang dikutip Bangkai, kata gunei digunakan juga di sana. Tapi kali ini kata gunei ini adalah panggilan 2 malaikat yang menampakkan diri di kubur Yesus kepada Maria Magdalena. Teman-teman bisa baca sendiri. Pada ayat 13, 2 orang malaikat itu memanggil Maria Magdalena dengan kata ibu atau gunei dalam bahasa Yunani. Dan kata gunei itu juga yang digunakan Yesus pada ayat 15 saat memanggil Maria Magdalena.
Kalau teman-teman tidak percaya, mari kita lihat strong number-nya, di sana tertulis 1135. Dan definisinya teman-teman bisa baca sendiri. Dan sekarang kita pindah ke Yohanes pasal 20 ayat 15 yang menjadi dasar argumen bangkai. Kita bisa lihat di sana, kata gunai digunakan, dengan strong number yang sama juga, yaitu 1135. Jadi, jika kita menggunakan standar bangkai, Maria Magdalena adalah istri dari kedua malaikat yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena di kubur Yesus. Karena kedua malaikat tersebut memanggil Maria dengan kata gunai, yang menurut bangkai arti yang benar adalah istriku. Dan di saat yang sama Maria Magdalena ini juga adalah istri dari Yesus. Jadi, Maria Magdalena menurut cara berpikir bangkai, suaminya ada 3. Kengawuran bangkai tidak berhenti di situ. Jika membaca Injil Yohanes pasal 2 ayat 4, pada saat perkawinan di Kana, di sana Yesus memanggil ibunya dengan kata gunai juga. Jika menggunakan standar bangkai, ibu Yesus yaitu Maria, adalah istrinya juga. Dari sinilah pentingnya membaca Alkitab berdasarkan konteks dan tidak hanya comot-comot ayat. Teman-teman lihat, hasil dari pemikiran seorang yang katanya lulusan Haifah Israel dan pernah belajar di Vatikan. Dari semua kengawuran ini, sepertinya saya setuju dengan kata-kata Pendeta Ezra Soru berikut ini. Ya, cuma kami lucu saja, ya, dan juga prihatin. Lucu dan prihatin karena ada ya mantan pendeta sebodoh ini, ya. Itu sebenarnya perasaan kami, perasaan lucu, heran, ya, prihatin. Sekali lagi, itulah perasaan kami, karena kalau ada pendeta yang, mantan pendeta yang katanya sekolah tinggi, lalu cara menafsirnya seperti itu menyedihkan, sekaligus memalukan. Pak Ezra Soru itu. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Israel. Ya, mereka dalam sebuah keputusasaan. Karena apa? Bayangkan, zaman Kanjeng Nabi Musa, mereka dijajah oleh Yunani. Hai guys, benar gak tuh? Zaman Musa, Israel dijajah kerajaan Yunani. Menurut perhitungan sejarah, Nabi Musa hidup sekitar tahun 1300 sebelum Masehi, sementara kerajaan Yunani baru menjajah Israel pada tahun 331 sebelum Masehi. Jadi, ada perbedaan jarak sekitar 900-an tahun, oleh karena itu, tidak benar yang dikatakan Ustadz, kalau zaman Musa Israel dijajah Yunani. Jadi, di zaman Kanjeng Nabi Musa, Israel dijajah Yunani. Itu mengapa kitab-kitabnya itu perjanjian lama itu dalam edisi bahasa Yunani. Ini juga kan ujungnya. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini. Lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.